101,6 di Rasa FM. Sahabat Ras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita kembali hadir bersama dengan Talkshow Inovasi yang juga pastinya Anda tengah mempersiapkan diri untuk mencari tahu seperti apa Talkshow Inovasi kali ini, yaitu di Cari Mas Sersan. Ya, dan topik kita pada siang hari ini Hunter Sahabat Siswa. Nah, setiap pekan itu ada inovasi sekolah yang kami hadirkan di sini. Tentu saja ini bisa mendorong dan memberikan satu motivasi buat Bapak Ibu yang lagi mendengarkan kami ataupun yang saat ini tengah menonton kami di channel YouTube. Pada kesempatan siang hari ini, saya juga sudah bersama dua narasumber saya, tapi yang satu narasumber tamu dan satunya lagi partner saya. Ada sebelum saya menyapa narasumber utama, ada Bapak Dr. Muhammad Amri, Amri Akbar, SPMSI. Beliau merupakan Kabid Pengembangan Inovasi Teknologi dari Badan Riset Inovasi Daerah Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam Bu Ruby. Iya, kita baru ketemu lagi Pak ya. Ya siap. Alhamdulillah. Juga ada Kepala Sekolah SD Mariso 2, Ibu Eli Eliani, SPD MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa Bu, tidak ngos-ngosan cari tempat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sedikit ya. Saudara kita harus jam 1 tadi, tapi berhubung karena ibunya agak susah mencari tempat ini, jadi kita maklumi saja ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Hunter Sahabat Siswa. Pastinya ini menjadi salah satu juga tantangan di tingkatan sekolah dasar. Nah Pak Amri, kalau lihat inovasi sekolah setiap pekan itu kan ada berbeda-beda Pak. Ini kalau pekan kemarin kan dengan tingkatan SMP ya Pak? SD juga. SD juga. Oh berarti pekan ini masih SD juga. Nah ini kalau kita mau tanya dulu nih Bu, Pak Amri ya, ke Ibu Eli. Ini seperti apa ini Pak Ibu? Soal inovasi yang dibangun dan dirintis oleh sekolah SD Mariso 2. Siap. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa di awal itu saya bertugas sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di SD Impres Mariso 2. Ya. Bertepatan 1 Juni 2021 dan masa itu masih masa COVID. Ya. Saya tidak pernah berpikir tentang inovasi karena saya saat itu belum kenal apa itu inovasi dan belum paham. Masih meraba-raba. Iya, belum kepikiran bahwa sebenarnya itu ada yang disebut dengan inovasi. Yang saya pikir selama ini inovasi itu hanya dalam proses pembelajaran saja. Ternyata ada yang disebut dengan inovasi pelayanan. Di awal di 2021 1 Juni itu sebagai tugas pertama saya ke sekolah tersebut, saya meminta kita rapat pertemuan antara guru, kepala sekolah dan staf. Saya perkenalan diri, kemudian saya diskusi, masih masa pandemi, siswa belum ada ke sekolah. Kemudian saya tanya ke guru-guru, Bapak Ibu guru, apa kendala Bapak Ibu guru selama pandemi ini di dalam proses pembelajaran? Kemudian yang pertama saya minta berapa jumlah siswa, kemudian absensi mereka dari kelas 1 sampai kelas 6, berapa persentase kehadiran mereka. Ternyata keluhan itu muncul. Di awal itu di hari pertama saya berdinas itu keluhan itu muncul. Kendalanya di sini Ibu, kita bukan lagi dikatakan bahwa masyarakat di sini menengah ke bawah, tapi mayoritas itu di bawah yang bersekolah di sini karena yang menengah paling cari sekolah yang bagus lah di luar. Kemudian mereka tidak memiliki fasilitas. Fasilitas apa yang mereka tidak miliki? Baik handphone ataupun laptop untuk perangkat pembelajaran di masa pandemi. Jadi saya tanyakan, terus bagaimana usaha Bapak Ibu untuk mereka mendapatkan materi? Kan guru itu tidak semuanya harus hadir di setiap harinya, mereka dijadwal. Jadi mereka diminta hadir siswanya di saat guru kelasnya itu hadir di sekolah untuk diberikan pembelajaran. Kemudian bagian tidak memiliki perangkat pembelajaran. Apa yang terjadi? Mereka ternyata tidak bisa hadir karena tidak ada komunikasi. Mereka tidak ada di WhatsApp, mereka dicari di lingkungan sekolah itu, maksudnya lewat temannya itu tidak ada. Terus saya berpikir, terus ini sudah akhir semester, mau kenaikan kelas, apa yang kita harus isi di buku rapor? Sedangkan sudah ada petunjuk dari kementerian bahwa tidak ada siswa yang tinggal kelas karena ini bukan faktor disengaja. Iya, bukan faktor itu. Jadi
Dengan syarat saya membuat tim, siapa yang mengenal lingkungan ini, awalnya saya membuat itu ada sekitar 6 guru, kemudian ada yang laki-laki yang bisa mendampingi untuk mencari siswa-siswanya masing-masing. Tetapi semakin ke sini semakin mengerucut, setelah mereka sebagian ditemukan, ternyata kendala lainnya ada yang pindah kosan, karena di sana itu yang kos-kosan, yang di rusun Ibu, yang rusun Ya rusun ayam. ya, siswa saya banyak dari situ. Yang mereka nyewa, bukan rumah mereka, mereka nyewa. Kemudian ada yang sewa kamar-kamar. Notabene selama pandemi itu ternyata mereka tidak mendapatkan penghasilan, sehingga dia mencari tempat tinggal yang jauh lebih murah. Jadi mereka bergeser dari daerah situ. Korbanlah si anak. Yang kedua, banyak yang kembali ke daerah, ke asal mereka, dibawa ke orang tuanya karena memang tidak ada penghasilan. Kemudian yang ketiga, banyak yang terpaksa anaknya itu dilibatkan untuk mencari uang, membantu mereka. Terus saat ditemukan sama guru saya, ditanya ke orang tuanya, ini sebenarnya bisa mereka tetap cari sampah plastik setelah pulang sekolah. Dia katakan, "Bagaimana mau sekolah Ibu? Makan siang saja saya masih berpikir apakah siang ini saya makan apa tidak." Nah, dari situ saya mulai dari situ kemudian ada pertemuan di Dinas Pendidikan bahwa saya tanyakan bagaimana tolong bantu saya dengan solusi. Disampaikanlah bahwa kalau Ibu sudah berusaha ada data yang pasti sesuai dengan permintaan dari programnya pemerintah Kota Makassar, bahwa tidak ada anak putus sekolah, itu menjadi dasar. Kalau Bapak Ibu sudah punya data, tolong serahkan ke Dinas Sosial, nanti itu tanggung jawab Dinas Sosial. Dari situ kami kembali ke orang tua bahwa kalau anak ini tidak kembali sekolah, maka kami kembalikan ke Dinas Sosial. Mereka takut, mereka pikirnya itu akan diangkut anaknya ke Dinas Sosial. Iya. Jadi dengan pemikiran seperti itu membuat mereka berusaha untuk mengantar anaknya. Kemudian solusi yang kedua, ada yang karena jaraknya jauh, saya minta cari sekolah yang dekat. Saya buatkan surat pindah. Yang pasti sebelum penaikan kelas biar ada nilainya di rapor. Solusi yang ke luar kota juga, kan kami cari data di Dapodi Ibu, ada sesuai dengan Kakak ya, ada. Kemudian yang kami temukan itu yang di daerah, kami komunikasi, minta mereka sekolah apa yang mau dituju, saya buatkan surat pindah, yang penting anak tidak putus sekolah dengan alasan pandemi. Itu tujuan saya. Kemudian dari situ alhamdulillah kurang lebih 30 yang memang notabene-nya itu bisa dikatakan sudah tidak ada kontak awalnya, dibantu sama RT, sama RW, bahkan sekarang alhamdulillah pihak kelurahan, itu kami bisa komunikasikan dan bisa kembali ke sekolah dengan catatan saya tidak akan menuntut anak untuk berhenti membantu orang tuanya. Yang saya lakukan, kan saya punya kelas paralel, pagi dan siang. Jadi termasuk yang jualan di Raja Wali itu siswa-siswa saya itu. Kemudian mereka kalau misalnya kan di Raja Wali kan cuma pagi, tidak ada siang. Jadi mereka tetap jual kantongan plastik, kemudian siapapun guru siang harus menerima anak ini untuk belajar. Jadi dia tidak misalnya kelas 4 ada 4A, ada 4B. Misalnya kan tukaran ini ada pagi siang. Siapapun yang guru yang mengajar di siang hari harus menerima anak ini dengan alasan bekerja kalau pagi. Saya lakukan seperti itu dan alhamdulillah dengan respon seperti itu, dukungan dari masyarakat yang ada di sekitar, RT, RW, bahkan dari kelurahan sampai ke kecamatan sudah support Ibu program ini dan alhamdulillah semuanya sempat booming di inovasi saya ini karena 3 hari kurang lebih 3 hari pas Kepala Dinas Pendidikan itu menjabat, itu dia ada live di siaran salah satu radio, kemudian dia katakan program pertama yang saya lakukan adalah tidak ada anak putus sekolah. Nah, saya nyundul lah di situ masuk di di chat saya katakan bahwa itu sudah saya buktikan dengan saya mengembalikan siswa kurang lebih 30 yang hampir putus sekolah dan itu kembali ke sekolah. Ditanyalah sama yang reporternya itu, "Ini siapa yang kirim, dari sekolah mana ini?" Terus dikatakan, "Oh, saya akan cari ini siapa." Nah, dari sekolah mana? Akhirnya alhamdulillah saya dipanggil di Dinas Pendidikan di depan semua teman-teman kepala sekolah.
kemudian diminta untuk beberapa sekolah yang memang memiliki kendala yang sama untuk mereplikasi inovasi saya. Jadi awalnya memang nggak ngerti apa itu inovasi, akhirnya ada teman yang mengatakan, "Ini inovasi Bu Eli, ini bisa didaftarkan ke Litbang." Saya coba hubungi Litbang, "Ini bisa tidak?" Alhamdulillah, dan sekarang sekolah saya melahirkan 4 inovasi Ibu. Wah, banyak ya. Alhamdulillah. Ini baru satu inovasi Pak Amri. Baru satu inovasi yang prosesnya cukup panjang karena ini juga lahir dengan kondisi pandemi ya Pak Amri. Iya. Ini kondisi pandemi yang membuat hampir semua sekolah bergerak dengan kondisi pada saat itu memang kondisinya sedikit urgent dan memang harus ada gerakan dari sekolah. Nah Pak Amri mungkin ada yang ditanyakan Pak? Iya, yang menarik ini adalah Mhm. karena memang sejalan dengan apa yang menjadi program pemerintah. Memang Iya. semua harus sekolah ya, Sekolah, ya. program pemerintah. Jadi program prioritas pemerintah adalah semua harus sekolah. Yang menarik ini adalah bagaimana bisa mengkonekkan ini antara yang tadinya misalnya guru tidak masuk sekolah pagi, kemudian dia harus masuk di sekolah siang, ya. Ini mungkin ada cerita yang menarik, Bu. Oke, siap. Ya. Siap. Iya, jadi ketidakhadiran mereka itu yang kurang lebih 30 itu harus ada alasan yang jelas, yang kan ini guru turun mencari sesuai dengan alamat yang ada di Dapodik. Kemudian yang dia tidak temukan, dia tanya ke Pak RT, kemudian dia ditemukan, harus kan dia punya data Ibu, karena dia kan harus laporan ke saya sebagai pimpinan di sana, laporan, alasannya apa sehingga tidak kembali ke sekolah. Dari alasan itu kemudian saya kembali rapatkan ke Dewan Guru untuk mencari solusinya. Jadi dikatakanlah bahwa, "Oh itu siswa saya Ibu, yang di kelas 4 itu siswa saya. Bagaimana kalau enggak apa-apa dia masuk di kelas berikutnya, ya siapa yang masuk siang dia masuk siang, enggak apa-apa jualan kalau pagi, yang penting." Kan niat saya begini Bu, setiap siswa itu selama dia ada di data Dapodik itu berarti dia masuk menerima siswa baru, menerima dana BOS. Dia punya hak untuk di sekolah itu. Dan saya berpikir kapan dia tidak ambil haknya itu, bagaimana pertanggungjawaban saya kemudian hari. Makanya saya paksakan bagaimana tetap sekolah dengan permintaan guru itu. Dari guru sih ngasih solusi, "Tidak apa-apa Ibu, siap." Guru yang paralel sebelahnya siap untuk menerima, siap Ibu. Yang pasti dia tahu bahwa dia harus menyesuaikan selama dia ada di kelas itu dan tidak membuat siswa lain maksudnya berpikiran untuk melakukan hal yang sama selama masih bisa. Ya, kecuali dengan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Dan salah satunya dari yang Bapak tanyakan itu karena ada solusi, alhamdulillah sampai di daerah di kecamatan itu ada menemukan di Pantai Losari yang jualan jalan kote itu, dia tanya, "Kenapa ndak sekolah?" Begini, dengan alasan seperti ini dia hubungi Pak Kadis, Kadis langsung hubungi ke sekolahnya Ibu Eli, di sana ada sekolah siap menerima siapapun. Dan itu kembali ke sekolah dikatakan ibunya, "Ndak ada baju." "Ndak usah, pakai baju biasa saja." "Tidak punya sepatu." "Ndak apa-apa, ndak usah pakai sepatu." Jadi dengan kelonggaran yang saya berikan sedikit, saya berpikir bahwa tidak merusak anak yang lain, saya berikan pembinaan, tetapi saya memberikan kesempatan yang memang hak anak untuk mendapatkan itu Ibu. Jadi dengan cara-cara seperti itu saya merasa bahwa saya memberikan kelonggaran sedikit buat anak tetap membantu orang tua dan sesuai dengan kondisi ekonominya dan kembali ke sekolah. Ya memang ini sejalan Pak Amri ya, sejalan dengan program pemerintah bahwa tidak ada anak-anak yang tidak sekolah, semua harus sekolah. Dan memang sudah apa ya, sudah waktunya anak-anak untuk sekolah. Nah yang saya terpikirkan ini kan, dia kan ada kelas paralel pagi dan siang, terus ditambah lagi dengan mereka berjualan gitu. Ada enggak komitmen dengan istilahnya bukan komitmen mungkin, ada tidak komunikasi yang dibangun dengan orang tua? Ya karena kan kita tahu nih, di arah sana seperti apa, mohon maaf saja bukan menyudutkan anak-anak, ini kan hampir banyak nelayan kalau nggak salah Bu ya, pencari kerang juga kan di daerah sana. Serabutan. Iya serabutan di sana, dan itu apakah dia semuanya warga Makassar atau warga pendatang gitu? Komunikasi yang dibangun nih, komunikasi yang dibangun terhadap orang tua, ya terhadap orang tua kan anak-anak ini harus tetap berjualan gitu, membantu orang tuanya. Ketika diajak ke sekolah kan agak ada miss pastinya itu. Iya. Itu bagaimana pihak sekolah mengatasi itu Ibu? Yang pasti yang tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kalau dia sudah menjadi data sekolah berarti ujungnya akan ke dinas sosial.
Jadi mereka berpikir ketakutan itu yang mereka membuat mereka hadir ke sekolah mengantar. Tetapi saat mereka anak kembali ke sekolah, saya memang harus menerima anak tersebut dengan didampingi orang tua dulu, Ibu. Kenapa? Karena saya tidak ingin anak itu hanya keluar masuk saja, tetapi ada komunikasi yang Ibu tadi sampaikan, bagaimana komunikasi, bangun komunikasi. Saya menerima dengan alasan bahwa anak tetap harus mengikuti semua aturan sekolah. Kalau ada kendala silakan hubungi. Jadi tim hunter ini tidak bubar sampai detik ini. Jadi tidak bubar sampai detik ini. Pasca pandemi tidak bubar. Kenapa? Karena itu tadi di sana itu bisa dikatakan hampir 50% itu pendatang, Ibu. Iya, pendatang dan bahkan sempat waktu tahun kemarin itu kelas 6 sudah mau ujian akhir itu tidak kembali. Saya sayangkan kalau kelas 6 tinggal hitungan Selangkah lagi. hitungan 1 pekan mereka sudah selesai sehingga saya turun langsung. Ada 2 yang saya dapat data 2, kemudian yang 1 orang tuanya berjualan di pasar, kemudian saya datangi orang tuanya. Hari Senin saya datangi orang tuanya di pasar jualan, dikatakan dia jaga adiknya, Ibu. Saya bilang tolong bantu saya 1 pekan saja ini datang untuk ujian, setelah itu terserah. Terserah Ibu mau lanjut SMP mau tidak, itu hak saya. Dia harus dapat ijazah dulu, kasihan loh. Akhirnya dia bilang tidak ada, jaga warung saya katakan saya tinggal di sini sampai anaknya sudah ujian. Akhirnya dia kembali, Ibu, dia titip di sebelahnya yang jualan, dia bilang nanti saya jagakan, Ibu. Dia bawa anaknya, dia bilang Ibu pulang tunggu saya di sekolah. Dia bawa anaknya sama anak kecilnya. Anak itu sekolah, alhamdulillah. Tapi dia lanjutnya di Jenek Ponto. Katanya saya pernah ketemu di jalan, dia bilang Ibu terima kasih anak saya lanjutkan di Jenek Ponto. Karena kebetulan bapaknya bertani di Jenek Ponto. Jadi dia bawa anaknya ke Jenek Ponto. Kemudian yang kedua, ada yang saya sesalkan karena memang sampai saya sampai ke rumahnya, ternyata itu kondisinya cuma sewa kamar, kemudian ada 4 orang anak, kemudian anak itu ternyata kalau malam ngamen di pantai dan itu ndak nginap di rumah. Kenapa tidak nginap? Karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan mereka tidur serumah. Dia numpang di tetangganya, temannya, sampai ibunya carikan saya, dia bilang Ibu pulang saja, tunggu saya. Tapi sampai selesai itu ndak. Jadi saya bilang saya sudah berusaha sampai titik terakhir dan tidak kembali, dan itu yang mungkin saya sedikit menyesal, tetapi saya juga sudah berusaha bahwa saya sudah memaksimalkan usaha saya. Saya punya bukti fisik dalam bentuk dokumentasi dan video. Mungkin seperti itu, Bu, bahwa saya sampaikan ke guru saya bahwa seorang guru itu keberhasilannya adalah di saat anak-anak itu orang tua yang notabene keluarganya normal, kondisi ekonomi normal. Saya hanya meminta kepada guru saya, jangan pernah menuntut kognitif kepada siswa kita. Kenapa? Itu tidak didukung dari segi makanan yang bergizi, tidak didukung dengan kompetensi yang maksimal dari orang tua. Karena orang tua saya katakan, bagaimana saya membantu belajar membaca? Saya tidak tahu membaca. Jadi yang saya bangun mereka entrepreneurnya, Bu, dan alhamdulillah saya inovasi yang terbaru adalah market class entrepreneurship yang saya bangun. Setiap hari Senin ada kelas yang akan jualan menjadi, saya tutup kantin dan iya market class, dan apa yang saya bangun di sana termasuk yang jualan-jualan kote apa semua siswa harus jualan. Kenapa? Karena dari situ saya merasa bahwa anak-anak ini harus memiliki bekal mulai dari SD kelas 1 terbiasa untuk membangun entrepreneur, bagaimana mereka berdagang, sehingga mungkin kalau mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan, mereka punya keterampilan yang berbeda. Iya. Saya tarik nafas Pak Amri dengar perjuangan seorang guru dan seorang kepala sekolah yang mau memperhatikan pendidikan anak-anak sekarang, karena mungkin 1:10 ya Pak. 1:10 yang mungkin guru-guru memperhatikan, tetapi mohon maaf saja ya Bu guru kepala sekolah ini, karena sekarang ini kan guru-guru hanya mengejar bagaimana jam pelajaran itu mereka bisa penuhi, ya.
menggugurkan tanggung jawabnya. Ketika dia sudah berhadapan di kelas, berhadapan dengan siswa, Laksanakan tanggung jawabnya menurut mereka itu saya sudah ada nih di depan siswa, sudah memberikan yang terbaik. Tetapi kita tidak bisa mengukur sampai di mana itu kita sudah memberikan yang terbaik buat para siswa-siswa kita. Tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab guru, di rumah tanggung jawab orang tua. Ini menjadi satu tantangan sebenarnya Pak Amri. Di tengah kondisi kondisi sekarang ini kan kita tahu bahwa di masa COVID itu kan banyak anak-anak yang akhirnya putus sekolah karena tadi tidak punya keterbatasan seperti fasilitas alat komunikasi sama seperti handphone dan laptop yang seharusnya mereka harus belajar, tetapi karena tidak ada kemampuan untuk membeli itu akhirnya putus sekolah. Silakan. Jadi menarik tadi yang disampaikan Ibu Eli bahwa banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang ada di Makassar, dan itu saya kira memang kita prihatin ya. Nah, pemerintah kota saat ini memang sejak Pak Wali kota kita dilantik memang meletakkan sebuah fondasi yang sangat besar terkait dengan pengembalian anak sekolah. Semua anak sekolah dan bisa dikembalikan ke bangsa sekolah. Nah, di program kita ada namanya inovasi namanya Sekolaki. Jadi Sekolaki ini saya ingin sekolah karena ilmu. Jadi itu memang pendataan Ibu Eli, didata semua anak-anak yang berketidakmampuan, kemudian tugas tanggung jawabnya dari kepala sekolah ini memberikan informasi untuk dikembalikan. Jadi luar biasa Ibu Eli ini bekerja sendiri sebenarnya. Iya, betul. Padahal sebenarnya nggak seperti ini kepala sekolah ya. Nggak boleh dia bekerja sendiri, dia hanya menyampaikan, melaporkan, kemudian disampaikan oleh tanggung jawab lain. Setidaknya kalau bola ini sudah ditendang Ibu Eli nggak boleh lagi berjuang untuk memasukkan ke bola. Harus diambil oleh dinas lain, dinas pendidikan, dijemput lain dan untuk dimasukkan ya. Nah, ada pendataan namanya Sekolaki itu, dan saya kira platformnya sudah ada di Bapeda. Sudah ada di Bapeda, itu tinggal dilaporkan, dikembalikan, didata, kemudian diserahkan by system itu. Nah, itu by system, tinggal nanti kerjasamanya pada saat didata, ini siapa yang punya tanggung jawab? Apakah dinas sosial mengembalikan ke bangku sekolah setelah masuk di sistem, dinas pendidikan mengembalikan setelah dia masuk di sekolah, apa tanggung jawab dari dinas sosial? Apakah dia melengkapi bajunya, bukunya, sepatunya, dan lain sebagainya setelah mereka sudah masuk terdata. Nah, biasanya kalau sudah terdata begitu, kita tinggal menunggu mencari siapa-siapa yang funding ya, yang bisa memberikan bantuan. Apa kalau misalnya anggaran pemerintah cukup, atau mungkin barangkali dari pihak-pihak luar yang sudah disiapkan. Nah, terbukti ada beberapa tahun ini ada beberapa anak bangku sekolah kita kembalikan dengan sistem itu. Cuma sayangnya nih Bu Elis hanya bekerja sendiri kemarin. Dia yang mengirim, dia ini, bahkan ada sedikit ancaman bahwa kalau tidak masuk ke ini di sekolah dibawa ke dinsos ya. Itu artinya dia meletakkan mindset ke anak orang tua murid ini. Jangan-jangan yang sampai anak saya di dinsos kan gitu ya. Direhab tahun gitu, direhab. ya. Nah itu hanya pemantik saja supaya anak orang tua murid ini bisa memberikan keyakinan ke anaknya, sekolah jangan kalian sampai ditahan di sana ya, sebenarnya itu yang dipakai sistem yang dilakukan. Nah, yang saya terpikir setelah yang tadi, masih lanjut ini pertanyaan saya Bu Eli, yang tadi setelah masuk pagi tidak masuk, kemudian siang masuk, kira-kira jumlah, katakanlah misalnya bangku sekolah ini hanya 40, cukup 40, tiba-tiba 10 orang yang tidak masuk pagi terus masuk di siang hari, kira-kira bagaimana cara penanganannya ini? Sebelum dijawab Bu, saya mau sedikit nyambung apa yang disampaikan Pak Amri. Ini total keseluruhan siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada berapa? 300 untuk saat ini 313. Waktu masa ini Bu, waktu proses masa inovasi. Hampir 50% itu memang tidak maksudnya tidak aktif. Oh, tidak aktif. Ya. Berapa rombel Bu? 12. Oke. Silakan Bu, lanjut. Jadi sebenarnya setelah mereka kembali itu saya selalu mensosialisasikan kepada anak bagaimana pentingnya sekolah. Saya meminta Bapak Ibu guru untuk selalu memberikan pencerahan bagaimana
perbandingan antara mendapatkan pendidikan untuk masa depan dan yang tidak mendapatkan pendidikan masa depan, sehingga hampir tidak semua itu yang awalnya memang ada yang memang tetap lanjut untuk membantu orang tuanya yang saya katakan tadi, tetapi dari saya bisa katakan kurang lebih ada mungkin sekitar 10 orang lebih itu anak-anak saya itu yang menjajahkan kantongan di Raja Wali. Itu mereka kan saya berusaha untuk bagaimana caranya supaya itu memaksimalkan untuk sekolah. Yang pertama, saya berusaha untuk 5 hari sekolah. Oke. Jadi yang pertama saya 5 hari sekolah, berarti ada 2 hari dong Iya, libur Sabtu Minggu. hak mereka untuk apapun yang mereka lakukan. Iya. Oke, saya berusaha untuk itu dan alhamdulillah ini sudah berjalan tahun kedua, dan responnya positif. Siswa itu agak lebih maksimal yang masuk sekolah karena mereka 5 hari sekolah. Kemudian yang kedua, saya selalu mengatakan bahwa mereka tetap datang kalau sore, tetapi semakin ke sini kok semakin berkurang. Artinya yang berkurang itu artinya mereka selalu berusaha untuk tetap berada di kelas masing-masing. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan, peningkatan kehadiran siswa. Kemudian setiap akhir pekan kan saya ke sana Bu, Raja Wali itu. Yang tempat saya belajar. Saya itu baru turun mobil, selalu diteriaki, "Ibu kepala sekolah, Ibu." Oh, saya tahu siswa saya. Jadi saya kadang memanggil mereka, "Mana teman-teman yang lain?" Saya ingin tanya, apakah mereka tetap berjualan apa berhenti ini? Ternyata sampai bulan kemarin saya masih saya panggil ke ruangan saya karena termasuk saya mau kembangkan inovasi yang satu itu. Kemudian saya panggil di ruangan saya bilang, "Siapa yang masih jualan di Raja Wali?" Karena kan kadang saya tidak temukan semua. "Oh, ini Bu, ini Bu, ini Bu." Jadi hari apa jualan? Sabtu sama Ahad Ibu. Kemudian dapatnya berapa? 40.000 Ibu. Kalau saya datang jam 8, jam 10 saya dapat 40.000. Bukan sekitar sudah terang ya. Tapi kalau misalnya habis sholat subuh sudah keluar itu agak lumayan, dia dapat sampai 60.000. Saya bilang, "Jadi senangnya yang mana?" Bilang, "Kadang saya senang habis sholat subuh, kadang juga kalau masih ngantuk." Itu. Jadi saya berpikir bahwa oh efektif juga ya 5 hari kerja ini. Saya komunikasikan ke guru dan saya berlanjut sampai sekarang. Tetapi alhamdulillah untuk yang tadi langkah awal bahwa mereka boleh masuk siang, boleh masuk pagi, itu meminimalis, makin ke sini makin berkurang. Bahkan mungkin sampai saat ini hanya 1 yang masih seperti itu, tapi kadang juga mereka berusaha untuk tetap hadir di kelasnya masing-masing, menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Jadi kadang kan kalau siang masuk siang, mereka masih bisa pagi ini, jadi minggu depan itu mereka masuk pagi, minggu depan tidak jualan. Iya, nanti minggu depannya lagi. Jadi seperti itu. Langkah saya dan dari refleksi itu menghasilkan bahwa kehadiran siswa alhamdulillah lebih maksimal. Lebih maksimal. Nah, ini Hunter sahabat siswa. Sejauh apa ini guru-guru sendiri, tim nih, teamwork dari Ibu Kepala Sekolah ini. Kan kalau tadi dengar cerita Pak Amri ya, terus Pak Amri juga merespon bahwa ini Bu Eli nendang bola sampai ke gawang sendiri. Tidak ada bek kanan, bek kiri, penyerang. Ini Bu Eli penyerang dari awal sampai akhir nih Pak, kalau saya bisa lihat. Nah, membangun komunikasi dengan guru sendiri itu seperti apa Bu? Kan ini pasti ada tantangan juga dengan guru-guru. Pasti ada yang merespon positif dengan negatif. Pasti ada di dalam sendiri juga ada. Nggak usah lah Bu, biar begitu saja siswanya. Ada rasa kepedulian dan membangunnya seperti apa komunikasi dengan guru-guru? Di awal itu mereka menganggap bahwa itu biasa. Dari faktor lingkungan. Mungkin selama ini seperti itu. Berada zona nyaman mungkin ya. Bukan zona nyaman, tapi menganggap bahwa mereka memanggil itu akan terjadi di siswa yang lain. Mereka memperbaiki siswa satunya, siswa yang lainnya mental lagi. Di situ barangkali ya. Jadi di awal itu mereka berpikir bahwa biasanya kan kalau mau terima rapor itu datang. Tapi saya berpikir bahwa itu tidak boleh dibiasakan. Akhirnya saya bangun komunikasi ke guru bahwa peran guru kalaupun hanya mengatakan bahwa mengajar itu tidak. Bukan itu, tetapi kita lihat di mana lokasi kita mengajar dan siswa itu butuh apa dari kita sebenarnya. Nggak mesti harus di dalam kelas ya.
Iya. lihat situasi. Betul. Yang kedua, dari segi faktor yang tadi, dari segi mungkin ekonomi, Pak, lingkungannya. Kalau misalnya guru yang di kota, di pusat kota sama Iya. yang di pinggiran itu pasti beda amanah dan tanggung jawabnya. Iya, iya. Tanggung jawab kita di sini pendekatan yang paling penting. Pendekatan apa? Yang pertama di saat mereka mengatakan bahwa itu biasa, saya berpikir ini tidak biasa, ini luar biasa. Akhirnya saya cari guru yang siapa yang tinggal di sekitar sekolah. Saya data guru yang di sekitar sekolah ini sampaikan ini, siapa yang datang atau orang asli sini. Ternyata ada yang sampaikan bahwa ini ada 2 guru perempuan asli sini. Oke, yang asli sini saya ambil sebagai teamwork itu tadi. Oke. Kemudian yang laki-laki, saya minta bantuan laki-laki, kan harus ada yang dampingi ini kalau Iya, turun. turun. Kemudian masa pandemi itu, di saat mereka turun itu bukan saat mereka, sedang, hari sekolah, tetapi, di luar dari jam itu, karena saya berpikir mereka butuh untuk semangat ya, saya bakar semangatnya butuh transport. Kemudian saya pilih dari yang, waktu saat itu masih non PNS, jadi ada tambahan, jadi mereka juga semangat. Jadi saya bentuk itu, kemudian mereka turun, itulah yang membantu saya karena mereka hafal lorong ini, RT-nya ini yang mana, itu yang saya bangun. Akhirnya di saat orang tua bahkan Pak RT mengatakan, "Ih, dari SD mana Mariso?" Dia katakan, "Ih, bagus sekarang Mariso 2 ya." Dia cari siswanya, orang tua memberikan bahasa-bahasa seperti itu, ternyata guru saya terbangun bahwa, sederhana yang kita kerjakan, tetapi masyarakat itu butuh itu. Berkesan. Iya, berkesan. Akhirnya itu sampai grup itu foto-foto, saya sampai mereka pakai di warung. Saya teringat dengan programnya Pak Wali, Sentuh Hati. Ini masuk juga di Sentuh Hati. Iya, iya, Selama iya, ini iya. kan yang banyak dilakukan oleh pihak lurah Iya. dan sebagainya. Malah ini Di Ibu Elis sekolah, di sekolah bisa di lakukan siswa. itu di Sentuh Hati ya. Iya, jadi sampai Pak RT-nya, Ibu, ada beberapa RT itu alhamdulillah kalau ada anak kembali sekolah dia katakan, lewat saya saja, nanti saya komunikasi jadi supaya mereka menganggap bahwa mereka juga punya peran. Ya. Dan saya senang sekali. Bahkan ada beberapa RT yang di luar dari situ datang. Mereka antar siswa karena dia jadikan juga sebagai laporan bahwa dia punya peran mengantar kembali siswanya. Ya, Yang tidak sekolah iya, gitu. dukungan itu. Kemudian, dari situ, dari semangat itulah yang membakar guru-guru saya bahwa apa yang dikerjakan itu, bukan biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Saya teringat dengan tugas tanggung jawab RT RW. Mungkin barangkali salah satu untuk bisa mendorong membantu Ibu Elis ini dimasukkanlah pekerjaan RT RW mengembalikan siswa. Oke. Jadi menemukan atau mencari ya. Iya, sudah Ya, seperti saya kira itu. bisa dimasukkan sebagai tanggung jawab RT RW Betul, kalau betul. itu yang menjadikan karena saya lihat banyak juga RT RW ingin Punya kepedulian dan kepedulian punya seperti itu. kepedulian dan Ya. Jadi kalau misalnya RT RW ini juga punya kepedulian, saya kira apa yang dialami oleh Bu Elis ini sangat terbantu dengan kondisi yang dilakukan oleh RT RW. Iya, di satu sisi dukungan dari RT RW, di satu sisi dukungan dari warga. Betul. Didukung lagi dengan super sistem dari orang tua, yang ternyata orang tua juga merasa apa ya Pak, ketika saya ini orang tua loh yang melahirkan, yang harusnya punya kepedulian lebih daripada guru, ternyata guru atau pihak sekolah yang punya kepedulian lebih besar dibanding saya sebagai orang tua. Jadi itu mungkin apa ya Pak, komplit menurut saya sih, karena ada rasa kepedulian dan rasa bahwa kita harus mengajak anak-anak itu untuk kembali ke sekolah. Ini mungkin kolaborasi yang bagus Pak. Artinya dengan model apa yang dilakukan oleh Ibu Elis ini, sehingga terbukti bahwa dengan cara sederhana seperti itu anak-anak lebih banyak kembali ke sekolah dibandingkan main paksa main apa semua ya. Betul Pak. Bahkan sampai sekarang itu saya kadang senyum sendiri karena banyak orang tua mungkin sudah viral ya di sekitar lingkungan situ, banyak orang tua yang anaknya itu sudah nggak sekolah sampai kelas 3, 4, kelas 4 datang. Jadi saya berpikir begini, saya ngambil siswa yang seperti itu. Kadang-kadang kan kepala sekolah berpikir bagaimana dengan rapor kelas 1, 2, 3-nya? Saya bilang saya tidak pusing, rapor kelas 1, 2, 3 ya kita kosongkan. Yang penting bagaimana caranya, yang penting Dapodik, admin saya siap menerima. Kalau admin sudah katakan, iya Bu, saya ajukan untuk mendapatkan nisan, oke, saya terima. Tapi kalaupun mereka maksudnya admin saya bilang, oh ini sudah ditolak sama sistem,
saya enggak terima. Tetapi selama masih bisa, misalnya dia kelas 2, kelas 3 dititip untuk minta nisen itu, saya terima Ibu, dengan alasan bahwa enggak usah pusing kalau dia bisanya di kelas 3, dudukan di kelas 3, kemudian kosongkan rapor kelas 1, 2, yang penting bikin pernyataan sebelum masuk bahwa siswa kita terima kelas 3 dan tidak akan memberikan nilai apapun di rapor untuk nilai kelas 1 dan kelas 2-nya. Nah, jadi seperti itu yang terjadi dan alhamdulillah bahkan sampai Pak Camat juga kadang nelpon, "Ibu Eli, ada saya titip ya ke situ." Oke Pak, saya terima. Ada yang menarik tadi kan terakhir Ibu Eli mengatakan bahwa sebelumnya ya ada 1, 2 yang tidak sempat ikut ujian ya. Iya, Nah, ada. kira-kira memang cuma 1, 2 atau berapa jumlahnya, Bu? Untuk di tahun kemarin itu memang 2. Dua. Oh ya. 2 yang saya kan, saya selalu sebelum itu kan berapa yang diajukan, berapa diajukan Artinya kelas memang 6. dari 300 siswa kelas 6 kalau Per kelas tahunnya Pak, maksudnya ya kalau kelas 6 berapa siswa yang ikut ujian? Kalau yang saya bahas tahun kemarin itu memang ada sekitar kurang lebih 20 enggak, 46 kalau enggak salah, kurang lebih seperti itu. Kemudian 46 yang naik ujian atau yang ujian? ikut ujian, kemudian dari data itu saya disampaikan ke guru bahwa kan maksudnya guru sudah berusaha nih, tim hunter sudah berusaha untuk manggil ini. Jadi pas di hari hanya itu saya cek lagi, "Anaknya ada tidak?" Dia bilang, "Enggak ada Ibu." Jadi dari 46 2 yang tidak hadir. Iya, dari 2 itu saya bilang, "Ada tidak?" "Tidak ada Ibu." Saya panggil salah satu guru yang maksudnya tahu lingkungan situ. Rumahnya di mana?" "Mamanya jualan di pasar." "Ayo temani saya." Jadi, itu tadi yang saya bahas yang tahun ajaran kemarin. Tapi kalau untuk tahun ini, alhamdulillah, sudah maksimal. Ya, jadi mungkin apakah bisa model misalnya kalau memang dia tidak bisa ujian karena dia bersekolah atau mungkin waktunya diulur pindahkan ke hari apa atau di hari itu juga mungkin malam atau gimana Bu? Bisa. Enaknya memang yang sudah kalau yang satunya kan kembali, pokoknya, saya tunggu hari ini cukup 1 pekan, selesai ujian ternyata baru mereka kan mandi, siapkan apa, tetap pakai sekolah lengkap. Saya bilang, "Biar pakai sekolah lengkap, ternyata Saya setelah datang." artinya nggak mesti harus dia ke sekolah. Mungkin dengan cara dia ujian di rumahnya itu kan juga salah satu model layanan ya Iya, yang baru. betul. Betul Pak, untuk ke depan mungkin seperti itu, tapi, seperti ini saya juga membatasi, permintaan dari beberapa teman guru membatasi bahwa kita juga jangan terlalu longgar Ibu ya. Kalau kita memberikan kelonggaran yang terlalu longgar juga, mereka kadang semena-mena juga kepada pihak Ya sekolah. betul. Sehingga, sekolah Ada juga batasan ya. ada batasan. Saya tidak memberikan kelonggaran seperti yang Bapak maksud, tetapi hari itu harus datang, mau terlambat mau tidak. Akhirnya termasuk itu salah satu yang jualan yang sekarang kelas 5 itu yang jualan di pantai, itu kan jualannya malam Bu ya. Di pantai kan ramai kalau malam, jualannya malam. Dia kadang kesiangan, dia bilang, "Kenapa tidak datang lagi?" Dia bilang, "Saya kesiangan Ibu, gini gini gini." Gurunya sampai ngomong juga tanpa memberitahukan saya, jam berapapun bangun, Tetap ke sekolah. Ibu tetap tunggu. Dengan seperti itu akhirnya anak itu datang dan alhamdulillah kan saya pagi tuh jam 7 sudah menunggu menyambut siswa. Itu, datang walaupun temannya pakai pramuka, dia tetap baju putih merah, nggak pakai sepatu, saya biarkan, saya pura-pura, "Oh iya." Tapi kalau yang lain saya tetap tegur. Artinya seperti apa? Artinya guru-guru di sana juga sudah memulai memahami bagaimana maksud dan tujuan saya menjadi pemimpin di sekolah itu, yang seperti apa yang saya inginkan dan seperti apa harapan saya bahwa, jangan menekan anak untuk menuntut kognitifnya, pengetahuannya, tetapi berilah kesempatan mereka untuk bersekolah karena mungkin, dari apa yang kita berikan itu akan menjadi masa depan yang jauh lebih baik. Mulia sekali. Iya Bu, ini kalau boleh saya katakan Pak Amri, saya lihat zaman sekolah di zaman saya dulu dan mungkin di Pak Amri begitu. Karena guru-guru di zaman dulu itu kan di zaman 80-an sampai 70 sampai 80-an itu kan itu betul-betul kita merasakan guru mendidik.
Bukan berarti sekarang tidak mendidik. Apa ya, auranya beda, Bu. Auranya beda di zaman 70 80-an ketika masuk di tahun milenial itu, Mungkin milenium karena agak berbeda. orang yang sekolah juga kurang. Ya, mungkin. Dan apa ya, ya memang guru itu dituntut untuk punya kemampuan inovasi yang lebih sebenarnya. Punya kemampuan yang lebih yang terkadang membuat anak-anak, ekspektasi guruku seperti ini loh. Contoh saja ketika saya pulang, kadang-kadang itu anak-anak, "Ibu tahu tidak itu fungsinya ini." Saya kadang-kadang sudah lupa pelajaran SD kan udah berapa tahun nih. Ketika dia berbicara dan menerangkan, oh saya kayak flashback, oh seperti ini. Biasa saya bertanya, dapat dari mana? Dari ibu guru, dari sekolah. Oh, ternyata dia masuk nih. Karena salah satu anak saya itu, Bu, termasuk anak yang malas pegang buku, Pak Amri. Dia pola belajarnya beda. Jadi dia Lebih suka mendengar, Ya. tapi dia bermain tapi dia mendengar. Jadi ketika waktu ujian kemarin saya juga sempat panik karena enggak pernah belajar. Tiba-tiba hasil ujiannya 889. Saya jadi kaget sendiri. Oh, itu kan, Bu, saya enggak belajar. Jadi memang pola asuh memang agak berbeda di era sekarang. Nah, seperti yang dilakukan juga oleh Bu Eli sendiri sebagai kepala sekolah, dan ini turun langsung melihat keadaan di sekolah, dan syukurnya lagi ini Bu Eli didukung, Pak. Ya, didukung dan disupport. Dan alhamdulillah orang tua mau mendengar. Tua RT RW. Iya, mau mendengar. Nah, inilah yang menjadi mungkin perlu apa, Pak Amri? Perlu apa ini kira-kira? Kesuksesan dari apa yang dilakukan oleh Bu Eli. Jadi antara sahabat siswa betul-betul menjadi sahabat, Pak. Jadi bukan hanya memburu, tetapi dia merangkul untuk mengembalikan pulang ke sekolah. Dia menjemput, Pak, ya. Ya. Ini inovasinya, Bu, sudah direplikasi pihak sekolah mana saja ini? Ada beberapa, yang pasti untuk di lingkungan sekitar itu replikasi, kemudian untuk Kabupaten Bulukumba juga, kebetulan saya berasal dari Kabupaten Bulukumba. Oh, iya. Jadi saya sempat sosialisasikan, alhamdulillah sampai di Bulukumba juga direplikasi. Kalau sampai di Pangkep juga ini. Iya, ada Pangkep, ada Bulukumba. Jadi kalau misalnya ambil untuk utara dan selatan. Terus pertanyaan kenapa harus dari luar? Karena memang penilaiannya harus skala daerah. Tingkatan daerah ya. Jadi ini untuk ada peningkatan, betul. Jadi penilaian untuk di IGA, Ibu Eli ini tentu harus ada direplikasi oleh pihak luar. Yang minimal itu di kabupaten atau kota. Gitu. Bukan berarti di sekolahnya Ibu Elis ini tidak direplikasi tempat lain. Mungkin saja ada secara diam-diam ya direplikasi, tetapi kan tidak perlu dalam bentuk pernyataan administrasi. Tapi kalau dari luar itu harus dilengkapi dengan administrasi. Ya. Komitmen nih, Bu, komitmen untuk bertahan sampai hari ini dengan inovasi yang dilakukan. Ya, apa yang menyentuh Ibu supaya masih hunter masih hunter ini masih menjadi sahabat. Ya, betul. Iya, sebenarnya yang paling berkesan itu Ibu, guru saya yang menjadi bagian hunter itu pas pagi ke sekolah, dia menemukan salah satu siswanya itu si kembar, Balang Bolong namanya. Dia bawa karung, mulung, ya. Tapi dia sendiri perempuan, jadi dia langsung lancap ke sekolah, dia panggil teman yang lain. Alan, ada bolong-bolong di sana apa? Ayo kita cari. Jadi dia kan saya buatkan itu rompi. Ambil rompinya, dia bawa 2 motor, kemudian itu anak dia dapat, kemudian sempat difoto sama teman yang di belakang yang perempuan yang bawa motor lain. Ini anak lari. Jadi itu sekitar warga situ itu datang. Kak, kenapa nanti dia teriak guru saya, itu siswaku, tenang Ki, siswa saya. Akhirnya dia pinggirkan anak itu, ada dokumennya sampai sekarang Ibu, dia pinggirkan anak itu, kemudian dia tanya warga, ini siswa saya Pak, saya mau kembalikan ke sekolah. Dari situ dia katakan bahwa bapak saya tinggalkan kami cari rumah kontrakan yang lebih kecil, yang lebih murah, jauh, kemudian dia ambil, ayo kita pulang ke rumah, ketemu orang tuamu, dia bawa anak itu, dia sampaikan ke orang tuanya menangis, dia bilang,
kasih pindah sekolah, dia bilang, "Saya belum siap untuk pindahkan karena saya tidak ada jaminan untuk tetap di tempat ini." Akhirnya diantar jemput, guru olahraga saya itu berjanji saya antar jemput, diantar jemput kami hanya beberapa minggu, setelah itu minta pindah, kita buatkan surat pindah. Itu yang membuat saya bahwa, kadang anak itu memang masih mau sekolah. Karena kadang masih mau sekolah Ibu, tetapi kadang tidak ada yang memberikan sentuhan atau paksaan. Nggak ada Iya. dorongan ya? Tidak ada dorongan, tidak ada motivasi, tidak ada pendekatan yang sebenarnya mereka butuhkan. Mereka butuh itu. Mereka tahu bahwa ekonomi saya tidak mendukung, orang tua saya tidak mendukung, sehingga kadang mereka menerima nasib. Tetapi di saat kita memberikan sentuhan, bilang, "Ayo sekolah, ada bapak yang antar jemput." Akhirnya dari situ mereka berpikir bahwa lebih efektif kalau anak saya pindah ke dekat dari kontrakan. Mereka pindah, tapi saya tidak tahu apakah saat ini masih melanjutkan pendidikan. Yang pasti saya memberikan kemudahan selama masih mau Sejauh pindah. ini sudah berapa yang dipindahkan, Bu? Kalau yang dipindahkan yang memang sangat fatal kemarin ada sekitar 30 yang, maksudnya Maksudnya butuh fatal, pencarian, kan? fatal kami tidak temukan, maksudnya butuh pencarian yang lebih jauh, dan ada sekitar mungkin kurang lebih ada, sekitar 7 anak yang memang keluar daerah, dan itu buatkan termasuk anak 2 ini, buatkan surat pindah. Jadi yang Tapi setelah pindah memang dipastikan di sekolah di sana? saya tidak bisa Intervensi jauh. Iya, saya tidak bisa pastikan itu, tapi untuk kami pindahkan, untuk narik Dapodik kami ada komunikasi sama pihak sekolah, dan kami pastikan bahwa ada sekolah yang menarik data anak baru kami melepas. Jadi itu yang membuat saya untuk saat ini Ibu, yang membuat saya bertahan salah satunya itu bahwa anak butuh, masih banyak anak-anak kita di luar sana yang butuh kita, butuh sentuhan untuk mereka. Ayo kita terima kok, apapun kondisimu kami terima. Kemudian yang kedua, saya memastikan Hunter ini belum putus sampai sekarang karena saya ingin memastikan bahwa anak-anak ini di saat ada warning, saya menyampaikan ke guru kelas, izin anak hanya sampai 2 hari diberikan izin kepada wali kelas. Selebihnya harus meminta izin atau menyampaikan kepada tim Hunter, sehingga kita tahu alasannya kenapa sampai 3 hari untuk meninggalkan sekolah. Orang tua memberikan alasan, sehingga tidak ada alasan mereka untuk kita lepaskan 3 hari itu. Bagi saya itu sudah warning, jangan sampai mereka hilang lagi Ibu. Jadi tugas Hunter sampai saat ini untuk sementara seperti itu. Mereka memastikan bahwa ada anak yang ada di sekolah saya 313, insya Allah akan tetap melanjutkan pendidikan sampai di kelas 6. Komitmen itu tetap dijalankan, Ya, karena anak-anak mau sekolah. Betul. Jadi memang yang tim Hunter ini kan memastikan kalau memang dari mutasi dipastikan juga di Dapodiknya ya. Diterima. Diterima di sana. Iya, di sekolah lain. Ya, di sekolah lain. Baik Pak Abri, kita tidak terasa hampir 1 jam nih Pak. Banyak sentuhan yang kita rasakan ya. Saya pun tersentuh dengan apa yang disampaikan Bu Eli, prosesnya, terus perjuangannya Bu Eli sebagai seorang guru. Dan ini bisa memberikan motivasi juga Pak buat guru-guru ya yang mungkin yang lagi nonton kita, juga buat pendengar yang lagi mendengarkan kita, karena memang tanggung jawab kita sebenarnya, bukan tanggung jawab hanya guru saja bahwa mengajak anak ke sekolah. Kita juga yang ada di lingkungan itu juga wajib mengingatkan bahwa kau berhak untuk sekolah. Karena sekarang kan bukan hanya di Kota Makassar, tapi ini menggaung sampai ke seluruh Indonesia bahwa sekarang anak harus sekolah gitu. Bekal apa yang mereka bisa dapat ketika tidak bersekolah. Tidak ada lagi, karena kan sudah gratis Pak. Apalagi yang harus diperdebatkan ketika pemerintah sudah memberikan kelonggaran untuk sekolah gratis. Tadi juga Ibu Eli sudah memberikan kelonggaran, sekalipun tidak berpakaian seragam, tidak berpakaian sepatu, itu tetap bisa sekolah gitu. Karena memang hak anak itu untuk belajar, karena ada beberapa poin hak anak yang memang harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Pak Amri, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota terkait dengan semua harus sekolah, kemudian sentuh hati. Ya, saya kira praktik yang dilakukan oleh Ibu Elis semua ada di dalam. Ya, tentu kita juga harus berpikir seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Elis. Ya, jadi sentuh hati bukan hanya yang dilakukan oleh Pak Lurah, Pak Camat, tetapi guru-guru pun juga seperti yang dilakukan oleh Ibu Elis. Yang kedua,
Nah, RT juga ini saya kira memang menjadi bagian daripada kita bisa mengembalikan bangku sekolah. Jadi jangan berpikir bahwa yang bisa mengembalikan bangku ke anak sekolah itu hanya guru, tetapi melalui RT juga RW, karena RT RW juga ini menjadi bagian daripada masyarakat yang bisa mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah. Karena terbukti apa yang dilakukan oleh Ibu Elis juga diperhatikan di lingkungan RT RW yang ada di sana. Saya kira itu ya. Ada lagi minta makan Bu Eli? Ya, terima kasih Ibu. Mungkin buat saya utamakan untuk teman-teman guru yang ada di luar sana bahwa dimanapun kita mendapatkan amanah, mendapatkan tugas, yang pertama mungkin kita tidak perlu memilih sekolah, tetapi saat kita berada di satu sekolah, di suatu tempat, yang pertama yang kita harus perhatikan adalah lingkungannya. Kemudian perhatikan kondisi anak, jangan langsung ngejudge anak, tetapi kita mendata apa kebutuhan anak, apa yang diperlukan anak dari kita, karena yang pasti kebutuhan anak dari setiap sekolah itu berbeda, tergantung dengan kondisi dan lingkungannya. Dan mari menjadi guru yang sebenarnya, guru yang dirindukan, guru yang menjadi sahabat siswa, dan menjadi salah satu menjadi petunjuk untuk anak bagaimana mereka mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Ibu Eli selaku Kepala Sekolah SD Mariso II. Semoga apa yang diperjuangkan sampai hari ini itu memberikan Menginspirasi kita. Iya, menginspirasi kita dan memberikan berkah Pak buat orang-orang yang ya, Bu Eli ini perpanjangan tangan dari Allah ya. Ya, Bu Eli Eliani SPD MSI, Kepala Sekolah SD Mariso II, sudah mengunggah hati kita hari ini dan sudah membuat kita juga bahwa kita punya kepedulian di situ. Dan terima kasih buat Pak Dr. Muhammad Amri Akbar, SPMSI yang sudah hadir juga sebagai bukan narasumber Pak Amri, partner kami di sini. Pak Amri sebagai Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Teknologi dari Brida Kota Makassar ya, selalu memberikan ruang untuk sekolah-sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang inovasi. Pekan depan kita akan hadir dengan inovasi berbeda. Kalau Anda penasaran, tetap stay di sini. Tentu saja pada Jumat pekan ya, di 99,6 Ras FM dan juga di channel YouTube kami di Ras FM Makassar. Saya Ruby Sudikyo pamit. Terima kasih sekali lagi dan kita akan hadir dengan inovasi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.